Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Sabtu 13 November 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16 dan dilanjutkan bab 19 ayat 6 sampai 9. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak kala jalan sudah buntu, otak tidak sanggup memikirkan, orang sekeliling seolah-olah tidak ada, maka berpuncaklah hidup itu pada keputusasaan. Itu pengalaman yang mengerikan. Bukan tidak mungkin hal itu dialami oleh saudara-saudari kita. Mencoba menengahi situasi itu, atau tepatnya ingin mengawaskan orang supaya tidak sampai pada pengalaman ini. Aku tidak ingin mengatakan situasi itu tidak ada. Susahnya ekonomi keluarga, susahnya anak-anak untuk diatur, putusnya hubungan atau relasi cinta di tengah jalan hanyalah segelintir dari pengalaman yang bisa membuat kita putus asa. Kitab Kebijaksanaan juga melukiskan hal itu. Bangsa Israel terjebak di hadapan Laut Merah dari pengejaran pasukan Firaun. Ketakutan, bahkan bayangan perbudakan dengan segera menggerogoti pikiran mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, bangun dan tetapkan hatimu. Berdirilah memandang ke depan dan ayunkan kakimu. Sebab Allah akan bertindak dengan kuasa dan kasih-Nya. Bangsa Israel yang berseru-seru kepada Allah, dan Allah membuka jalan bagi mereka. Mereka berjalan bersorak-sorai melintasi Laut Merah tanpa ada rintangan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba. Sering kita mengecilkan peran iman untuk hidup kita, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak fatal kalau kita tidak menghidupinya. Kalau boleh saya bahasakan, iman itu adalah kekuatan untuk sanggup menjalani dan menerima apapun di depan kita yang tidak kita pikirkan atau tidak kita persiapkan sebelumnya. Dalam bacaan Injil hari ini ditegaskan bahwa Allah akan membenarkan kita para pilihan-Nya yang berseru-seru kepadanya. Melalui imanlah kita menjadi orang terpilih. Melalui imanlah kita layak dan pantas untuk berseru kepada Tuhan. Dan melalui imanlah Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita sadar situasi yang bisa membuat kita putus asa itu ada, dan kita tahu ada jalan supaya kita tidak menjadi orang yang putus asa, yakni iman, masihkah kita menganggap iman itu tidak penting? Berbahagialah kita yang mendapati diri kita tetap menjadi orang beriman. Dan saya hanya boleh berdoa, terimalah berkat Tuhan dari iman itu. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.